A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira dari jurusan IP kelas 3A NIM 2410304009. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang indeks dan abstrak yang meliputi pengertian, ciri-ciri, fungsi, jenis, cara penulisan, dan contohnya. Materi pertama yang kita bahas yaitu pengertian dari indeks dan abstrak. Indeks adalah daftar kata atau istilah yang penting yang terdapat dalam sebuah buku, jurnal, atau karya ilmiah yang disusun secara alfabetis dan menunjukkan halaman tempat istilah itu muncul. Sedangkan abstrak adalah ringkasan singkat dari isi suatu karya tulis ilmiah seperti skripsi, artikel, jurnal. Abstrak juga memberikan gambaran umum tentang tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan penelitian, sehingga pembaca dapat memahami isi tulisan secara keseluruhan tanpa membaca secara detail. Adapun ciri-ciri dari indeks dan abstrak adalah: ciri-ciri dari indeks adalah 1. Disusun berdasarkan abjad seperti A sampai Z. 2. Setiap kata disertai nomor halaman tempat kata tersebut ditemukan. 3. Biasanya terletak di bagian akhir buku. 4. Mengandung istilah penting atau pokok bahasan yang utama dalam teks. Sedangkan ciri-ciri abstrak yaitu: 1. Berisi ringkasan singkat dan padat dari isi karya tulis. 2. Tidak mengandung opini pribadi atau interpretasi baru. 3. Menggunakan bahasa ilmiah yang jelas dan objektif. 4. Biasanya memiliki panjang sekitar 150 sampai dengan 250 kata. Fungsi dari indeks adalah sebagai alat bantu pencarian informasi cepat. 2. Menunjukkan kata kunci penting dari suatu dokumen. 3. Membantu pembaca menavigasi isi buku secara efisien. Sementara fungsi dari abstrak yaitu: 1. Memberikan gambaran umum isi karya ilmiah. 2. Membantu pembaca menilai relevansi suatu tulisan dengan kebutuhannya. 3. Sebagai alat bantu penelusuran informasi ilmiah terutama dalam database jurnal. Jenis-jenis dari indeks dan abstrak. Pertama, jenis-jenis indeks terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada indeks pengarang, yaitu daftar nama pengarang yang dikutip atau disebut dalam buku. Kedua, indeks subjek, yaitu daftar istilah atau topik yang dibahas dalam isi buku. Ketiga, indeks judul, yaitu daftar judul, karya, atau bab yang terdapat dalam isi buku. Sedangkan jenis abstrak ada 2, yaitu abstrak deskriptif, yang hanya menggambarkan isi dokumen tanpa menampilkan hasil penelitian secara detail. Sedangkan abstrak informatif yang berisi ringkasan lengkap mencangkup tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan penelitian. Cara penulisan dari indeks dan abstrak. Dalam menulis indeks, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah mengumpulkan istilah atau kata-kata yang penting terdapat di dalam isi buku atau karya ilmiah. Istilah ini biasanya berupa kata kunci yang dianggap mewakili pokok bahasan penting dalam teks. Setelah itu, semua istilah yang sudah dikumpulkan perlu disusun secara alfabetis atau berdasarkan urutan abjad agar pembaca dapat dengan mudah menemukan istilah yang dicari. Langkah berikutnya adalah mencantumkan nomor halaman tempat istilah atau topik tersebut ditemukan di dalam buku. Hal ini memudahkan pembaca untuk langsung menuju halaman yang berisi informasi yang dibutuhkan tanpa harus membuka satu persatu halaman. Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa penulisan indeks dilakukan dengan konsisten dengan rapi, baik dari segi tata letak maupun format penulisannya, agar tampilan indeks mudah dibaca dan dipahami. Sebagai contohnya, dalam sebuah buku ilmiah, penulisan indeks dapat dibuat seperti berikut. Kata abstrak dapat ditemukan di halaman 45, indeks di halaman 67, kata kunci di halaman 23, dan pustaka di halaman 89.
Dari contoh ini terlihat bahwa indeks membantu pembaca mengetahui secara tepat lokasi atau istilah tertentu di dalam buku tanpa harus menelusuri seluruh isi buku. Selanjutnya, dalam penulisan abstrak, kerangka juga memiliki aturan tertentu. Abstrak ditulis dengan menyajikan ringkasan yang padat dan jelas mengenai isi keseluruhan karya ilmiah. Penulisan abstrak biasanya dimulai dengan latar belakang singkat mengenai topik yang dibahas, kemudian diikuti dengan tujuan penelitian atau pembahasan. Setelah itu dijelaskan pada metode atau pendekatan yang digunakan, diikuti dengan hasil utama yang diperoleh serta kesimpulan dari penelitian atau pembahasan tersebut. Bahasa yang digunakan dalam abstrak itu harus ringkas, padat, dan objektif, tanpa menambahkan opini pribadi, kutipan, atau data yang terlalu rinci. Panjang abstrak umumnya sekitar 150 hingga 250 kata, tergantung pada aturan penulisan yang berlaku. Contoh sederhana misalnya sebagai berikut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berpengaruh penggunaan media digital terhadap minat baca mahasiswa. Metode yang digunakan adalah survei dengan menyebarkan kuesioner kepada 100 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan media digital dapat meningkatkan minat baca mahasiswa secara signifikan. Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa indeks dan abstrak merupakan dua bagian penting dalam karya ilmiah maupun buku ilmiah. Indeks berfungsi sebagai alat bantu yang memudahkan pembaca untuk menemukan istilah, topik, atau pembahasan tertentu secara cepat melalui daftar kata kunci yang disusun alfabetis. Sementara itu, abstrak berfungsi memberikan gambaran singkat tentang isi keseluruhan karya tulis, meliputi tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan penelitian. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mempermudah pembaca dalam memahami dan mengakses informasi secara efisien. Dengan adanya indeks dan abstrak, sebuah karya ilmiah menjadi terstruktur, mudah ditelusuri, serta membantu pembaca memperoleh informasi yang dibutuhkan tanpa harus membaca seluruh isi karya secara menyeluruh. Demikian penjelasan dari saya tentang materi indeks dan abstrak. Semoga bermanfaat dan bisa menambahkan wawasan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.